Hadratal Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan dan seluruh jajaran PKPU Human Initiative Depok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moderator kita Pak Riman dan rekan-rekan panitia, Mas Mbak MC tadi yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentu miladukum sa'id, ya, mengucapkan selamat milad berbahagia kepada Human Initiative dan seluruh relawan-relawannya yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan menjadi lembaga kemanusiaan yang semakin kokoh melayani umat, melayani seluruh insan, dan bukan hanya di Nusantara kita tercinta, tapi menjadi duta dakwah Nusantara di pentas global di seluruh dunia insya Allah nantinya. Senantiasa kalau membicarakan tentang lembaga kemanusiaan, saya cemburu dengan amal-amal yang dilakukan oleh para relawan, kerja-kerja kemanusiaan, ya, menyelamatkan kehidupan satu manusia saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut menyelamatkan seluruh manusia, menghidupkan seluruh manusia. Sebagaimana membunuh satu nyawa itu, ya, setara dengan membunuh seluruh kemanusiaan. Di sini lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Human Initiative telah berada pada sebuah jalur yang tadi membuat, ya, saya cemburu, ya, dengan amal-amalnya, ya, membantu meringankan berbagai beban yang ditanggung oleh insan di seluruh penjuru dunia, gitu ya, dan khususnya banyak sekali di Nusantara kita. Dan setiap kali saya cemburu kepada kerja-kerja kemanusiaan, kerelawanan, ya, saya juga ingat bahwa kita semua manusia diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cemburu kepada seekor semut yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat An-Naml Allah menceritakan tentang bala tentara Sulaiman. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah menceritakan dan dihimpunkan bagi Sulaiman bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia, dari hewan-hewan, burung-burung, dan segala jenis binatang. Maka mereka dihimpunkan, berjalan dengan gegap gempita, dengan gagah perwira, dengan deru dan debu yang tertimbulkan oleh gerak langkah mereka yang sangat rantak. Hatta idza atau ala wadin naml, sampai ketika mereka tiba di lembah yang dihuni oleh semut. Qalat namlatun, berkata seekor semut, ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai sekalian semut, masuklah
ke dalam maskanah-maskanah, tempat tinggal perlindungan kalian. La yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian. Wa hum la yash'urun, padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka menginjak kalian. Fatabassama dhahikan min qawliha, Sulaiman alaihi salam tersenyum lebar, tersenyum dengan tawa yang manis. Atas ucapan semut tersebut, sehingga dia pun berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin wa adkhilni min ibadikas salihin. Jadi wa adkhilni bi rahmatika min ibadikas salihin. Kata Sulaiman, duhai Rabbku, tolonglah aku untuk mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan tolonglah aku untuk dapat beramal saleh, yang jika aku beramal saleh maka Engkau meridainya, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan orang-orang yang menjadi hamba-hambamu yang saleh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, cerita yang singkat ini mengandung sebuah pelajaran yang luar biasa. Terutama saya ingin menyorot kisah tentang semut yang ketika bala tentara Sulaiman datang, dia berseru-seru kepada kaumnya, kepada para semut, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, tempat tinggal perlindungan kalian, agar bala tentara Sulaiman tidak menginjak kalian padahal mereka tidak menyadarinya. Manakah di antara ucapan kita, rekan-rekan sekalian, yang dikutip oleh Allah, dimasukkan ke dalam Al-Quran, menjadi bacaan yang berlaku dari masa Rasulullah SAW sampai kelak hari kiamat tiba. Setiap hurufnya kalau dibaca akan bernilai 10 hasanat, 10 kebaikan, yang kalau membacanya terbata-bata sekalipun akan tetap mendapatkan 2 pahala, yang kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka itu akan menjadi cara kita untuk bermesra, berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana di antara ucapan kita yang sudah dikutip oleh Al-Quran, yang 10 hasanat setiap hurufnya bernilai, yang 2 kebaikan, pahala besar bagi yang membaca dengan terbata-bata, bahkan dan menjadi wasilah bagi kita untuk berdekat bermesra dengan Allah. Tidak ada, bukan? Tidak ada kata-kata kita, ucapan kita yang seberharga itu untuk dikutip oleh Al-Quranul Karim. Tapi ucapan seekor semut, Masya Allah, ucapan seekor semut dikutip oleh Al-Quranul Karim. Kenapa ucapan semut ini dikutip oleh Al-Quranul Karim? Dijadikan sebagai bagian dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semut ini punya kepedulian, karena semut ini ingin menyelamatkan teman-temannya, karena semut ini
hendak menyelamatkan nyawa sesama semut. Coba bayangkan, seekor semut berteriak, berseru untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya dengan kepedulian yang ada dalam hatinya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata semut itu diabadikan menjadi bagian dari firman-Nya dalam Al-Qur'an. Kalau semut menolong semut, cukup berharga ucapannya untuk diangkat kemuliaannya menjadi bagian dari Quran, kitab suci teragung. Maka bagaimanakah rekan-rekan relawan yang berjuang untuk menyelamatkan sesama manusia? Semut, kalaupun mati, maka urusannya berakhir, selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau mati, urusannya ribet, urusannya rumit, akan menghadapi hisab di hadapan Allah atas segala perbuatannya, atas segala nikmat yang telah dia terima, atas segala amal yang telah dia lakukan. Maka menyelamatkan manusia, makhluk yang oleh Allah disebut walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam ini. Dibandingkan semut menolong semut, ada manusia menyelamatkan nyawa sama manusia. Tentu kata-kata dari rekan-rekan relawan dalam rangka menyelamatkan sesama manusia, baru kata-katanya, belum perbuatannya, itu sudah oleh Allah dinilai jauh lebih tinggi daripada sekedar dimasukkan ke dalam bagian dari Al-Quran. Masya Allah. Jangan pernah mengecilkan amal-amal, kerja-kerja kemanusiaan. Karena kerja-kerja kesemutan saja yang dilakukan oleh semut untuk menyelamatkan sesama semut, dengan ucapan saja oleh Allah, ucapan itu dihargai begitu tinggi dengan dimasukkan ke dalam Al-Quran. Maka tentu lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung lagi di sisi Allah ucapannya seorang manusia dalam rangka menyelamatkan sesama manusia. Apalagi perbuatan sesama manusia untuk menyelamatkan sesama manusia. Kita cemburu pada semut, tetapi lebih cemburu kepada kerja-kerja kemanusiaan, kepada kerja-kerja kerelawanan. Karena tadi sudah saya sebut di awal, semut urusannya selesai ketika mati. Itu pun menyelamatkannya begitu berharga, maka ucapan penyelamatan terhadap nyawa semut dinilai oleh Allah layak dimasukkan sebagai bagian dari wahyunya yang agung Al-Quran Al-Karim. Maka bagaimanakah orang yang menyelamatkan sesama manusia, yang satu nyawa manusia terselamatkan saja Allah mengatakan faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka seakan-akan dia sedang menyelamatkan seluruh kehidupan, seluruh manusia. Kita cemburu pada semut, tapi kita cemburu lebih lagi kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara menjadi relawan, menjadi aktivis di lembaga kemanusiaan, menjadi tangan-tangan Allah untuk menyelamatkan sesama manusia. Dan satu nyawa saja bagi mereka diselamatkan, maka akan bernilai di sisi Allah seakan-akan menjaga seluruh kehidupan, seluruh umat manusia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dengan ini tentu saya ingin menyampaikan kepada para relawan dan para keluarga tablik hormat sekaligus sebuah motivasi yang tinggi agar kita melihat kerja-kerja kerelawanan ini sebagai kerja-kerja kemanusiaan ini sebagai sebuah amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar, sudah tepat memiliki pasangan seorang relawan, aktivis kemanusiaan. Sudah benar, sudah tepat memiliki ayah seorang relawan kemanusiaan, seorang aktivis yang sangat peduli kepada berbagai persoalan umat
dan persoalan kemanusiaan dimanapun. Ini adalah kabar gembira yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan di Human Initiative. Support dari keluarga dengan penuh pengertian bahwa suaminya, istrinya, mungkin anaknya, ayahnya, bundanya pergi keluar rumah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membawa bekal sebaik-baiknya bagi dia dan keluarganya agar kelak berhimpun di tempat terbaik di sisi Allah, di surga, bukan sendiri tetapi dengan seluruh keluarga, bahkan dengan seluruh nasab, dengan seluruh keturunan, sambung sinambung. Itulah yang sedang diperjuangkan. Saya teringat wanita-wanita Madinah ketika mereka dicobai oleh wanita-wanita munafik. Ketika suaminya berangkat mendampingi Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ketika itu wanita-wanita munafiqah berkata kepada wanita-wanita mukminah, "Aduh bu," bahasa kita, "aduh bu, kasihan betul jadi ibu. Keadaan lagi paceklik, musim panasnya panjang, hidup lagi susah. Tega-teganya ya bu ya, suami ninggalin ibu, pergi sama Rasulullah ke tempat jauh yang gak jelas, yang nanti gak tahu balik apa enggak, menghadapi Romawi yang kekuatan pasukannya besar sekali. Gimana coba kalau nanti ada musuh menyerang Madinah? Gimana coba nanti kalau ada apa-apa terjadi? Sedangkan, ya Allah, kalau saya nggak mau bu ditinggalin, ya susah betul gitu ya jadi ibu nih. Suami pelindung, pembela, ya. Suami yang harusnya tanggung jawab di rumah, meninggalkan semua tanggung jawabnya di rumah untuk hal-hal yang nggak jelas. Apa jawab para mukminah di Madinah kepada para wanita munafiqah ketika mereka mencobai dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan kata-kata yang penuh racun itu? Wanita-wanita Madinah, mukminah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki qaulan baligha, perkataan yang menghujam untuk menjawab mereka. Para wanita Madinah itu berkata, "Innama dhahabal akal wa baqiyar razzaq." Innama dhahaba al akal. Sesungguhnya yang pergi itu adalah si tukang makan. Wa baqiyar razzaq. Adapun yang maha memberi rizki tetap bersama kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, suaminya disebut si tukang makan. Ini bukan melecehkan suami, ini bukan merendahkan suami, ini cuma menjelaskan hakikat dengan bahasa yang menghujam. Sesungguhnya suami saya pergi berjuang untuk melaksanakan perintah Allah, sementara saya di rumah juga untuk menjaga rumahnya dengan melaksanakan perintah Allah. Apa masalahnya bagi kami? Dia pergi dengan menitipkan saya kepada Allah, sementara dia bagi kami pada kondisi ini bukan apa-apa kalaupun di rumah. Kalau dia di rumah tidak melaksanakan perintah Allah, dia cuma tukang makan, dia cuma tukang ngabis-ngabisin jatah. Tapi kalau dia pergi menunaikan perintah Allah, mujahid. Kalau di rumah, tukang makan. Karena tidak melaksanakan perintah Allah untuk berangkat berjihad. Sementara dengan begini, dia melaksanakan perintah Allah, saya melaksanakan perintah Allah, dan saya yakin Allah tetap di sini, menjaga saya. Dia Ar-Razzaq, pemberi rizki, ya, yang menganugerahkan segalanya kepada kami. Wong yang memberi rizki itu bukan suami. Wong yang memberi rizki itu bukan si tukang makan yang pergi itu.
Kalau pergi tentu bukan tukang makan, tapi mujahid. Kalau di rumah nggak melaksanakan perintah Allah, tukang makan. Hakikatnya begitu. Menghunjam sekali. Intinya ibu-ibu itu mengatakan, ih kasihan ibu, tukang makannya tetap di rumah ya. Padahal Allah tidak akan menemani orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Suaminya tidak melaksanakan perintah Allah dengan berangkat bersama Rasulullah. Istri-istrinya tentu tidak melaksanakan perintah Allah dengan menjaga keluarganya untuk suami. Maka tidak dibersamai oleh Allah. Berbeda dengan kami. Suami berangkat berjihad, dia mujahid. Bukan di rumah, bukan tukang makan. Dan kami di rumah berjuang untuk menjaga apa yang diamanahkan. Dan Allah bersama kami. Innama dhahabal akal wa baqiyar razaq. Sesungguhnya yang pergi itu cuma tukang makan. Kalau di rumah, dia cuma tukang makan, hakikatnya. Wa baqiyar razaq. Dat yang maha pemberi rizki tetap bersama kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh sebuah sikap imani yang luar biasa. Tentu tidak mudah. Pasti banyak godaan. Pasti banyak ujian. Yang kemudian akan dialami oleh teman-teman yang infiru khifafan wa thiqalan. Itulah kenapa perintah Allah dalam perjuangan itu, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Jangan kita dipengaruhi oleh kata-kata, oh kalau terasa berat berarti nggak ikhlas. Ikhlas itu yang terasa ringan. Tidak, demi Allah. Ikhlas itu tidak bisa dibatasi dengan perasaan. Perasaan ringan, perasaan berat. Bukan. Bukan itu ukuran ikhlas. Kalau kita bertanya, Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Itu merasa ringan atau merasa berat? Tidak mungkin ringan. Kalau ringan, berarti bukan bapak yang baik. Kalau ringan, tidak patut diteladani. Kalau ringan, di mana yang disebut pengorbanan? Tidak, Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya itu berat sekali. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibrahim ikhlas? Kalau soal ini, langit dan bumi jadi saksi, Allah memberikan pernyataan. Ibrahim dan Ismail telah membenarkan perintah Allah kepada mereka dengan keikhlasan paripurna. Ikhlas, tapi berat. Maka berjuang itu, berjihad itu, juga diperintahkan Allah, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Karena ringan dan berat itu perasaan. Perasaan itu sangat kondisional. Dia bukan sebuah ukuran bagi keikhlasan. Ada orang berangkat jihad, berangkat berjuang, itu terasa ringan. Kenapa? Karena istrinya galak, cerewet, ngambekan, ya, suka marah-marah, ya, kepada suami. Maka ada suami berangkat berjihad ringan. Kenapa? Meninggalkan rumah yang terasa sangat menyesakkan dada dengan kemarahan-kemarahan istrinya itu. Tapi kan meskipun dia merasa ringan, itu belum tentu ikhlas. Boleh jadi hanya, maka dia masih harus meluruskan kembali niatnya ketika berjuang itu. Saya bukan lari dari istri yang galak. Saya berjuang di jalan Allah. Ikhlaskan niat karena Allah. Sebaliknya, mungkin ada yang, Masya Allah, istrinya salihah, ya, barokah rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah, ya, anak-anaknya solihin dan solihat, ya, seluruh anggota keluarga qurratu a'yun, tetangganya solihin dan solihat, enak banget hidup di situ. Maka untuk berangkat berjuang di jalan Allah tentu terasa berat. Berat. Tapi itu belum tentu tidak ikhlas. Kalau dia kerjakan, dia lakukan karena Allah, berat itu berubah menjadi pahala yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Bunda Aisyah yang bertanya tentang puasa di waktu musim panas yang terasa berat. Nabi SAW mengatakan, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu seukur dengan beratnya yang kau rasakan. Semakin engkau berat merasakan di jalan Allah,
maka semakin besar pahala yang engkau raih. Jadi yang pertama, betapa luar biasanya tadi kisah semut. Lebih luar biasa lagi kisah para relawan. Yang kedua, betapa hebatnya keluarga-keluarga yang menyadari bahwa perjuangan suami mereka atau istri mereka atau anak mereka atau ayah mereka atau siapapun di antara anggota keluarga mereka di jalan Allah adalah perjuangan yang akan menjadi bekal besar, bekal yang agung kelak di hadapan Allah untuk seluruh keluarganya. Karena nanti pejuang itu memberi syafaat kepada keluarga. Seorang dinaikkan, dimasukkan ke dalam surga Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dicantumkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lalu orang ini ketika sudah di dalam surga bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, "Ya Rabbi, di manakah istriku? Di manakah anakku? Di manakah bapakku? Di manakah keluargaku?" Rabb kita Jalla Jalaluh menjawab, sesungguhnya amal-amal soleh yang mereka lakukan tidak mencapai derajat amal-amal soleh yang engkau lakukan. Maka kedudukan mereka di dalam surga tentu lebih rendah daripada kedudukanmu. Orang ini berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, "Tapi ya Rabbi, aku dulu di dunia beramal, aku niatkan amal itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi aku niatkan amal itu untuk diriku, untuk keluargaku, untuk ayah-ayahku, untuk ibuku, untuk istriku, untuk anak-anakku, kesemuanya." Maka Rabbnya Jalla Jalaluh dengan rahmatnya memerintahkan agar semua anggota keluarganya yang telah dia sebutkan, yang dia niatkan amal-amalnya untuk mereka, diangkat, diletakkan di dalam surga, di kedudukan tertinggi yang mereka capai ini, di kedudukan yang teragung yang mereka nikmati ini. Tabarak rahman. Maka wanita-wanita Madinah ketika dicobai oleh wanita-wanita munafiqah punya syiar, "Innama dhahabal akal wa baqiyar razzaq." Yang pergi bertugas itu kalau di rumah cuma tukang makan. Adapun Allah Sang Maha Pemberi rizki tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama kami. Dan seorang yang berjuang tentu dia tahu bahwa dia berangkat dengan berat meninggalkan keluarganya, tapi itulah pengorbanan, itulah keikhlasan. Karena ikhlas tidak bisa diukur dengan perasaan berat atau ringan, tapi ikhlas adalah perasaan, bukan perasaan. Ikhlas adalah maksud dan tujuan yang dihadapkan secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keikhlasan. Nah, tentu tugas-tugas besar di luar, tugas-tugas besar di dalam melaksanakan agenda-agenda kerja kemanusiaan tidak boleh mencerabut kita dari yang dekat. Tidak boleh melalaikan kita dari yang berada di lingkungan kita. Maka keluarga para relawan juga sudah selayaknya menjadi keluarga yang menopang keluarga-keluarga lain di dalam lingkungannya. Tetangga memiliki hak yang begitu besar yang perlu kita perhatikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihi salam terus menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan bagian warisan ketika seseorang meninggal. Kalau tetangga punya satu hak, maka tetangga yang mukmin punya dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai mukmin. Kalau tetangga dan dia mukmin sekaligus dia adalah kerabat dalam darah, bersaudara dengan kita, jauh maupun dekat, maka dia memiliki tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama mukmin, dan hak sebagai kerabat hubungan darah. Bertetangga adalah suatu seni. Bertetangga digambarkan dengan sederhana oleh Nabi SAW bahwa kepedulian itu bisa sesederhana
sungguh tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Kata para sahabat, Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Kepedulian kepada tetangga terkait dengan iman, tapi sesederhana berbagi meskipun itu hal yang kecil dan sederhana. Nabi SAW sampai mengatakan, jika kalian memasak, perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa dibagi dengan tetangga. Supaya bisa dirasakan oleh tetangga. Supaya bisa cinta yang hangat itu mengalir kepada para tetangga. Maka Rasulullah juga mengatakan, termasuk menyakiti tetangga adalah engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, tapi rasanya tidak dirasakan oleh mulut mereka. Tetangga dengan hak-hak yang begitu besar, dengan kepedulian yang bisa kita tunaikan dengan perkara-perkara yang sederhana. Ini kelak kita akan ditanya oleh Allah tentang tetangga kita, dan tetangga kita akan ditanya Allah tentang kita. Persaksian keluarga dan persaksian tetangga ada hal asasi yang kelak akan membuktikan kita ini baik atau buruk. Kita ini orang yang terpuji ataukah tercela. Kesaksian orang yang jauh yang hanya bertemu sesekali mungkin menguatkan kalau sama dengan kesaksian keluarga dan tetangga. Tapi kalau yang jauh-jauh hanya karena melihat sekali kita berbicara, sekali kita tampil, sekali bertemu, mengatakan kita baik, tapi keluarga dan tetangga mengatakan sebaliknya, tentu kesaksian yang jauh menjadi gugur, menjadi batal. Oleh karena itu betapa pentingnya kerja-kerja kerelawanan yang ditanggung oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita, itu kita barengi juga dengan kerja-kerja kepedulian di dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, dalam bermuamalah dengan orang-orang yang setiap hari bergaul dengan kita. Menebar kepedulian di tengah-tengah masyarakat kita akan menjadikan keluarga kita sebagai sebuah pilar kebaikan. Kadang-kadang tidak harus selalu kita yang punya aset untuk dibagi, tapi kita punya akses sehingga tetangga tahu kalau mencari mobil ambulans untuk orang sakit, siapa yang didatangi. Untuk mencari mobil jenazah yang bisa mengangkut jenazah kerabat mereka, siapa yang dicari. Untuk mengajukan program beasiswa, meskipun bukan kita yang memberikan beasiswa itu, kepada siapa proposalnya diajukan. Untuk meringankan biaya kesehatan, mengurus jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Siapa yang bisa membantu? Pilar-pilar kebaikan kecil semacam ini. Mungkin juga ketika ada orang yang sakit, kitalah yang memimpin doa. Mungkin juga ketika ada orang yang meninggal, kitalah yang memimpin doa. Mungkin ketika ada orang yang menjelang wafat, kitalah yang diminta mentalqin. Mungkin ketika ada orang yang punya gawe, mantu, kitalah yang diminta untuk membantu berkhidbah, mengantar berkhidbah. Mungkin ketika ada yang menikahkan anaknya, kita yang jadi MC. Dan lain sebagainya. Peran-peran sosial yang tentu ketika kita ambil akan menjadi sinkronisasi dari kerja-kerja kemanusiaan besar mungkin yang dilakukan oleh keluarga kita yang menjadi relawan atau tugas-tugas dakwah lainnya di luar sana. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.